Oke, kamera aman, audio aman. Oke, kita mulai. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alexander Jones Loluan, mahasiswa Prodi Sistem dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, asal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas evaluasi tengah semester mata kuliah desain jaringan komputer dan komunikasi data. Nah, untuk tugas kali ini di sini saya kerjakan dalam bentuk laporan dan video pembelajaran, video penjelasan yang sementara saya sedang merekam ini. Untuk laporannya di sini terdapat beberapa bagian, 4 bab. Ada pendahuluan, landasan teori, pembahasan sampai pada kesimpulan. Kita langsung saja ke pendahuluan. Di sini untuk latar belakangnya, sekali lagi tugas ini adalah tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah desain jaringan komputer dan komunikasi data. Terus untuk tugas ini akan membahas 2 bagian soal yang berkaitan dengan arsitektur jaringan, kemudian ada perhitungan subnetting pada IP address. Selain itu juga sesuai arahan dosen, video ini akan dikumpulkan menjadi sebuah video yang akan diupload nanti ke YouTube. Tools yang digunakan yaitu OBS Studio untuk durasi minimal 10 menit. Nah, untuk di sini sudah dibagikan juga dari dosen ketentuan pengerjaannya, ada beberapa poin di dalamnya. Salah satunya di sini mungkin sama seperti yang tadi saya jelaskan, di mana nanti akan diupload ke YouTube, kemudian minimal durasi 10 menit, kemudian pengumpulan berupa link video yang akan diupload di Elitak. Kemudian bagian keterangan berdasarkan NIM, di sini NIM saya 1482400 100. Nah, ketika nanti mengerjakan soalnya, untuk X yang adalah digit ke-9 dari NIM saya itu sama dengan 0, dan Y digit ke-10 dari NIM saya itu sama juga dengan 0. Maka ketika didapati soal seperti berikut, ketika ada alamat network di mana 192.168.xy0, itu berarti dapat ditulis 192.68.00.000, yang artinya dapat disederhanakan menjadi alamat yang lengkap seperti ini, 192.168.00. Oke, selanjutnya untuk soal evaluasi tengah semester ini dibagi menjadi 2 bagian soal. Dari soal yang pertama itu menyangkut materi arsitektur jaringan, terdapat 3 soal. Kemudian untuk soal subnetting ada 4 soal. Kita akan membahas tentang bagaimana kita mencari subnetting dari IP address. Selanjutnya untuk landasan teori ini materi yang saya kumpulkan untuk menjawab soal-soal yang ada. Untuk materi yang pertama itu model OSI, Open System Interaction.
interconnection, dimana model OSI ini itu adalah sebuah model yang menjelaskan bagaimana data bisa berpindah dari satu perangkat ke perangkat lain lewat jaringan komputer. Terdapat 7 lapisan, ada physical layer, data link layer, network layer, transport layer, system layer, dan presentation layer. Kemudian yang terakhir application layer. Selanjutnya ada materi model TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, dimana untuk TCP/IP ini versi nyatanya OSI yang dipakai di internet. Bedanya TCP/IP ini hanya punya 4 layer, kalau yang tadi OSI itu punya 7 layer. TCP/IP ini hanya mempunyai 4 layer karena beberapa layer OSI itu digabungkan supaya lebih efisien saja. Jadi kurang lebih sama, hanya saja ini layernya lebih sedikit. Nah, jadi OSI itu teori yang rapi buat belajar, sedangkan TCP/IP itu praktik yang beneran kita pakai di dunia nyata. Nah, kemudian ada subnetting IP address. Itu adalah subnetting ini tuh cara membagi jaringan besar jadi beberapa jaringan kecil yang lebih efisien. Ibaratnya kalau di kampus nih, kalau semua komputer dari semua lab digabung menjadi satu, itu pasti dapat padat banget itu jaringannya. Jadi untuk dengan subnetting ini tiap lab itu bisa punya jaringan yang lebih efisien. Untuk rumus dasarnya itu seperti total alamat sama dengan 2 itu dipangkatkan dengan 32 kurang prefiksnya. Terus ini untuk host disable itu dimana total alamat itu dikurangi dengan 2. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, di bagian pembahasan ini kita akan membahas 2 bagian soal. Untuk yang pertama itu soal tentang arsitektur jaringan. Nah, untuk soal arsitektur jaringan ini ada kurang lebih 3 soal, dimana soal yang pertama itu tentang fungsi setiap layer pada OSI model. Nah, di sini kita bahas fungsi tiap layer OSI. Contohnya physical layer itu kayak wifi kampus, sebuah jalur fisik data yang dimana data link itu seperti petugas IT lab yang memastikan koneksi agar tetap koneksi antar perangkat itu tetap lancar. Untuk network layer itu menentukan arah data kayak GPS untuk mengatur rutenya. Dan untuk transport layer itu memastikan file tugas sampai dengan lengkap, dimana TCP dicek satu persatu, UDP-nya itu kirim cepat tanpa konfirmasi. Kemudian session layer jaga sesi komunikasi, dia bertugas untuk menjaga sesi komunikasi. Kemudian presentation layer ubah format data, dan application layer itu adalah sebuah aplikasi sendiri kayak sebuah browser yang sering kita gunakan. Kalau dalam laptop itu biasa Chrome sama Firefox kayak gitu. Jadi OSI itu semacam sistem kerja tim, dimana semua layer itu punya peran biar data itu bisa dikirim dan diterima dengan benar. Kurang lebih begitu. Nah, untuk lebih jelasnya ada dalam laporannya. Di sini ada pembahasan tentang fungsi, contoh fungsi, dan sedikit analogi sederhana.
Kemudian untuk soal yang kedua itu tentang perbedaan OSI itu sendiri dengan TCP/IP. Nah, selanjutnya untuk membahas perbedaan ini itu singkatnya, OSI itu punya 7 layer yang bersifat teoritis, sudah dijelaskan sebelumnya, sedangkan TCP itu punya 4 layer yang bersifat praktis. Dari situ kita sudah bisa lihat perbedaannya terletak pada jumlah layer. Nah, ibaratnya itu OSI itu punya, dia seperti kayak modul belajar di kelas, sementara TCP/IP itu kayak alat alat praktik di labnya itu, untuk lebih detail lagi lah, karena yang benar-benar kita pakai buat kita bisa mengakses internet. Jadi intinya itu OSI lebih detail dan rapi, sedangkan TCP/IP itu lebih efisien dan nyata ya. Kita juga sering menggunakan di zaman sekarang yang sudah serba canggih, apalagi internet sangat diperlukan. Nah, yang berikut soal yang ketiga di materi untuk soal arsitektur jaringan ini itu ada pertanyaan. Soalnya itu ketika kita harus memilih antara OSI dan TCP/IP itu kira-kira mana yang lebih bagus untuk digunakan. Nah, kalau disuruh pilih itu mungkin saya akan memilih TCP/IP, karena memang semua sistem modern yang sekarang digunakan itu termasuk jaringan kampus dan internet itu pakai model ini. Nah, tapi bukan berarti saya juga tidak menggunakan OSI atau tidak memilih OSI. Tetap penting OSI untuk memahami bagaimana konsep dasar atau permasalahan yang terjadi. Jadi kita lebih ke detailnya lagi untuk mempelajari arsitektur jaringan itu. Salah satu model yang bagus juga untuk dipakai agar bisa lebih detail lagi kita pelajari. Jadi keduanya itu saling melengkapi, OSI untuk teori, TCP/IP itu untuk lebih ke praktiknya yang kita gunakan. Oke, selanjutnya untuk bagian soal yang kedua yaitu materi tentang subnetting. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya apa itu subnetting. Nah, untuk di sini soal ini itu menggunakan, tadi kalau kita lihat di ketentuan pengerjaannya itu ada X dan Y, di mana X itu sebagai digit ke-9 dari NIM saya dan Y itu digit ke-10 dari NIM saya. Otomatis hasilnya itu sama dengan 0 dan 0. Nah, untuk soal yang pertama langsung saja untuk soal yang pertama. Ketika kita diberi alamat jaringan, di sini saya diberi alamat jaringan nih, ada 192.168.xy.0 dengan prefiksnya itu 24. Nah, untuk pertanyaannya itu sebutkan berapa jumlah network, host, serta rentang IP untuk hostnya. Mungkin lebih besarin lagi soalnya. Ya, kembali lagi ke soal nomor 1, dimana kita diberi alamat 192.168 XY
24.0 dengan prefiksnya itu 24. Nah, dari alamat jaringan ini, dimana XY itu kembali lagi ke NIM saya karena digit ke-9 dan ke-10 adalah 00, maka dapat ditulis atau dapat ditulis alamat lengkapnya itu menjadi 192.168.0.0 dengan prefiksnya 24. Nah, diketahui bahwa memang alamat yang diberikan kan sudah sesuai dengan yang di atas, dengan sudah diketahui X-nya berapa, Y-nya berapa, jadi kita sudah mengetahui bahwa alamatnya itu 192.168.0.0 dengan prefiks 24. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menjawab soal ini yaitu kita bisa tentukan subnet max dari prefiksnya, dimana kalau prefiksnya 24 dengan menyatakan itu biasanya penulisannya itu garing 24, itu subnet maxnya itu menjadi 255.255.255.0. Kemudian langkah yang kedua, bagaimana kita menghitung host bitnya. Nah, perlu diketahui bahwa total dalam sebutannya untuk total bit dalam sebuah jaringan, untuk sebuah jaringan dengan 4 itu ada 32 totalnya, 32 bit dikurangi dengan prefiksnya, seperti pada rumus yang tadi di atas bahwa 32 ini adalah total keseluruhan bitnya dalam sebuah jaringan, itu dikurangi dengan jumlah prefiksnya. Karena di sini jumlah prefiksnya ada 24, maka 32 dikurangi 24 itu sama dengan 8. Di sini kita sudah mengetahui host bitnya berapa, yaitu host bitnya adalah 8. Nah, langkah ketiga itu kita mencari total alamat. Nah, total alamatnya itu untuk rumus umumnya itu 2 dipangkatkan dengan host bitnya. Nah, karena di sini host bitnya ada 8, maka 2 dipangkatkan 8. Nah, hasilnya adalah 256. Dari kita bisa lihat di sini ada pertama 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 sampai seterusnya 2 pangkat 8 itu totalnya 256. Jadi hampir di setiap kali jaringan kalau host bitnya 8 itu jumlahnya tuh selalu 256 total alamat. Jadi kalau dianalogikan itu dari satu alamat utama jaringan ini itu memiliki satu kompleks, anggap saja satu kompleks perumahan itu punya total 256 alamat yang berbeda-beda. Nah, langkah yang selanjutnya itu kita mencari host visible-nya. Untuk rumusnya itu total dikurangi 2, karena kita sudah dapat totalnya tadi, total alamat tadi yaitu 256, maka kita kurangi 2 itu jumlahnya 254. Kenapa dikurangi 2? Karena 2 jaringan yang lainnya itu disebut network. Satunya itu jaringan network dan satunya lagi itu jaringan broadcast. Nah, maka kita secara total keseluruhan host usabelnya itu dari total alamatnya ini kan 256. Itu apabila dikurangi 2 alamat yaitu network dan broadcast, itu hasilnya adalah 254 total alamat. Nah, lanjut ke langkah kelima, network dengan broadcast tadi. Nah, network address itu semua host bitnya itu selalu ditandai dengan bit 0.
Jadi kalau dalam jaringannya itu kita bisa ketahui bahwa setiap kali ada bit 0 itu berarti dia adalah network dari address. Jadi sebelumnya kita punya total 256 alamat. Nah, alamat yang pertama itu adalah alamat yang ke 0. Nah, alamat yang paling terakhir itu adalah 255. Sampai sini nangkep gak? Jadi kita punya 256 alamat nih. 256 alamat itu, alamat yang paling pertama itu adalah alamat dengan bit 0, sedangkan alamat yang paling terakhir adalah alamat dengan bit 255. Jadi pas jumlahnya itu 256. Nah, yang dimaksud dengan network dan broadcast itu, kalau network address itu selalu dimulai dengan bit 0. Itu alamatnya itu adalah alamat bitnya itu selalu diakhiri dengan 0. Sedangkan broadcast address itu selalu dilambangkan dengan 1. Kalau network itu 0, maka broadcast address itu 1, dan ini alamatnya itu di 255. Jadi kita sudah bisa mengetahui bahwa pertama network address itu selalu diawali dengan bit terakhirnya itu 0, dan broadcast address itu selalu diakhiri dengan 255. Jadi kita sudah ketahui ini, maka kalau ditulis jaringan lengkapnya, maka jadinya network address itu 192.168.0.0 itu network address, sedangkan broadcast address itu 19 itu alamat lengkapnya 192.168.0.255. Sekali lagi, karena dua alamat sudah terpakai dengan adanya network dan broadcast, maka hasilnya kembali itu adalah 254. Terus untuk rentang hostnya di sini kita bisa ketahui, karena tadi yang digunakan alamat yang sudah digunakan network adalah 0, dan alamat yang sudah digunakan broadcast adalah 255, maka rentang host usable yang bisa kita gunakan atau total host usable itu kan 254. Maka di sini rentangnya itu mulai dari 1, karena 0 sudah terpakai, berarti kita mulai dari 1 sampai 254. Kenapa 254? Karena 255 itu sudah dipakai oleh broadcast address. Jadi kita bisa ketahui rentang hostnya itu ada di bit terakhir 1 sampai bit terakhirnya itu 254. Jadi kita sudah bisa mengetahui dari situ. Ini total host sebenarnya kita sudah ketahui 254, rentangnya juga kita sudah ketahui, network addressnya sudah kita ketahui, broadcast addressnya sudah kita ketahui. Maka untuk ringkasan hasilnya di sini kita punya prefixnya itu 24 dengan maxnya itu 255.255.255.0, sedangkan total alamatnya itu ada 256, tapi karena digunakan 2, maka host usable-nya itu menjadi 254. Yang tadi total awal 256 itu dipakai oleh network dengan alamat lengkapnya 192.168.0.0, sedangkan yang satunya lagi dipakai oleh broadcast dengan alamat lengkapnya 192.168.0.255 dengan host range-nya atau rentang hostnya adalah 192.168.0.1, karena 0 sudah terpakai, jadi kita mulai dari titik 1 sampai 192.168.0 sampai 254, karena 255 kembali lagi sudah dipakai oleh broadcast. Oke, itu untuk soal yang
soal subnetting, materi subnetting soal yang pertama. Sekarang materi subnetting yang soal yang kedua. Soalnya itu kita diberikan alamat 172.16.0.0 dengan prefiksnya 16. Jika dibutuhkan sejumlah X1 subnet prefiks 16 harus dirubah menjadi subnet apa. Nah, kembali lagi karena di sini X-nya itu kita ketahui bersama bahwa digit ke-9 dari NIM saya, maka X-nya itu sama dengan 0. Karena X1 di sini jadi hasilnya 01. Untuk lebih diperjelas lagi, maka di sini kita punya soalnya berubah menjadi jika dibutuhkan, yang tadinya jika dibutuhkan sejumlah X1, karena X sudah kita ketahui, maka soalnya berubah menjadi jika dibutuhkan sejumlah satu subnet. Nah, subnet prefiks 16 harus dirubah menjadi subnet apa? Perlu diketahui karena di sini cuman dibutuhkan sejumlah satu subnet, jadi tidak ada yang berubah sebenarnya. Kenapa? Karena cuman satu subnet yang kita butuhkan, jadi subnetnya itu dari 16, dia tidak berubah, tetapi dia tetap menjadi prefiks 16. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita cari tahu bersama. Pertama, kita sudah mengetahui alamatnya, yaitu 172.16.0.0. Prefiks awal itu 16. Nah, jumlah subnet yang dibutuhkan itu X1 atau sama dengan 1, karena X sekali lagi X itu adalah 0. Karena sekali lagi juga X itu adalah 0 dari digit ke-9 NIM saya. Maka langkah yang pertama yang kita lakukan sama seperti sebelumnya, prefiks dan mas awalnya. Untuk prefiks sekali lagi di sini berbeda dengan yang tadi. Kalau misalkan yang soal yang pertama itu prefiksnya 24, nah soal yang kedua ini prefiksnya 16. Kalau prefiks pertama 24 itu punya maxnya itu 255, 255, 255, 255.0, itu berarti ada 255 3 kali. Nah, kalau 16 itu 255 nya itu cuman 2 kali aja. Kenapa? Karena apa yang disebutnya, setiap prefiks setiap prefiks itu gini aja, lebih simpel itu dalam sebuah jaringan ini kan ada empat bagian nih. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian seterusnya. Satu bagian itu selalu ada 8 bitnya. Selalu setiap bagian itu punya 8 bit, jadi totalnya itu 32. Kalau di sini prefiksnya 24, maka 32 kurang 8 itu adalah 24. Jadi di sini 255 nya itu untuk prefiks 24 nya itu jadi ada 3. Sedangkan untuk 16 ini kenapa cuma 2? Karena di sini cuma ada 8 pertama, bit 8 kedua, 8 tambah 8 kan totalnya 16, maka cuma 2 saja. Kalau ditambah 8 lagi untuk prefiks 24, maka di sini harus menambahkan 255. Selanjutnya untuk langkah kedua kita hitung host bit awal. Host bit awal itu sekali lagi 32 nih, dikurang 16 maka hasilnya tetap 16. Host bit awal sudah kita ketahui yaitu 16. Langkah yang ketiga yaitu total alamat awal. Nah, sekali lagi untuk mencari total alamatnya itu 2 dipangkatkan dengan host bit.
hostbitnya tadi berapa? Hostbitnya tadi 16, maka 2 dipangkatkan 16 menjadi 65.536 total alamat awal. Nah, langkah digit by digit itu 2 dipangkatkan 10 sama dengan 1024. Nah, 2 dipangkatkan 6 sama dengan 64. Maka 1024 ini dikali 64 jumlahnya adalah 65.536. Jadi kita sudah mengetahui jumlah total alamat awal yaitu 65.536. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari host usable awalnya, jumlah usable awalnya. Nah, usable awalnya itu jumlah, sama seperti soal pertama, jumlah dari total alamat dikurangi dengan 2. Kenapa dikurangi 2? Karena sekali lagi 2 alamat nanti akan digunakan sebagai network dan broadcast. Jadi 65.536 itu dikurangi 2 sama dengan 65.534. Kita sudah dapat jumlah host usable-nya yaitu 65.534. Langkah yang kelima itu menentukan bit yang perlu dipinjam. Nah, untuk satu subnet kita cari n. Kita cari n-nya. N-nya itu apa? N-nya itu subnetnya. Ya, n-nya itu bukan. N-nya itu hostbitnya. Simpelnya gini, n-nya itu bit yang ingin kita pinjam dari ini sebelumnya, karena di sini kita cari n sehingga 2 itu dipangkatkan, itu rumusnya itu 2 dipangkatkan n atau bit yang perlu dipinjam itu lebih dari atau sama dengan satu subnet atau subnet yang ingin digunakan. Karena di sini subnetnya 1 atau satu subnet, maka di sini tidak perlu lagi kita meminjam karena cuma ada satu subnet saja. Jadi di sini maka 2 itu dipangkatkan 0, jadi tetap sama dengan 1, dimana 1 sama dengan 1 lebih dari atau sama dengan 1 itu sama saja dengan n sama dengan 0. Untuk sampai di langkah kelima ini sebenarnya sudah menjawab bahwa untuk soal ini karena kebetulan saya memiliki NIM akhiran 00, jadi tidak perlu lagi kita menjawab soal ini karena tidak harus dirubah sebenarnya dari satu subnet, dimana subnet 16 itu harus dirubah menjadi subnet AB, itu tidak perlu lagi karena tidak ada hostbit yang dipinjam atau kita tidak meminjam bit dari bagian lain. Langkah yang keenam, prefix baru. Nah, sekali lagi sebenarnya tidak perlu karena di sini prefix baru itu sama dengan prefix awal tambah n. Karena n sini sama dengan 0, jadi 16 tidak perlu lagi ditambah apa-apa. Karena 16 tambah 0 tetap 16. Artinya tidak berubah. 7, langkah yang ketujuh itu max baru dan host per subnet itu ya kita mencari max baru dan host per subnet. Sekali lagi tidak ada yang berubah karena tidak ada yang dipinjam bitnya, jadi maxnya tetap 255.255.0.0. host bitnya itu per subnet tetap 16. Total per subnet yaitu tetap 56536 dengan usable-nya itu 56534, 56.534 total usable.
Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan karena X1 sama dengan 1 atau 01, sekali lagi X itu adalah NIM saya, NIM digit ke-9 dari NIM saya, jadi X1 sama dengan 1, jadi tidak perlu memecah subnet, jadi tetap prefiksnya yaitu 16, subnet masnya itu tetap 255.255.0.0 dan host per subnetnya tetap 65.536 dan total alamatnya dengan total usable-nya itu 65.534. Jadi total 65536 itu dikurangi 2 saja untuk menentukan total usable-nya menjadi 65.534. Oke, lanjut. Soal yang berikutnya, soal materi subnetting, soal yang ketiga. Di sini kita memiliki alamat jaringan 172.16.yx.0 dengan prefiks 24. Di sini soalnya tentukan network address dan broadcast address untuk subnet tersebut. Oke, seperti soal-soal sebelumnya, bagaimana cara kita menentukan address network dan broadcast address itu sangat mudah. Cukup lihat saja bit awal dan bit akhirnya saja. Oke, diketahui di sini kita sudah mengetahui bahwa alamatnya itu 162.16.0.0. Kenapa titik 0? Sekali lagi X dan Y dan X itu di NIM saya, NIM akhiran 9 dan 10 itu adalah 0. Jadi alamat lengkapnya adalah 172.16.0.0 dengan prefiks 24. Langkah yang pertama itu prefiks dan mask. Sekali lagi prefiks dan mask. Prefiksnya 24, masknya itu 255.255.0. Untuk langkah yang berikutnya hostbit itu karena mirip dengan soal yang pertama, 32 dikurangi dengan 24 saja, di mana 32 itu total keseluruhan dibagi dengan prefiksnya 24 sama dengan 8. Langkah ketiga, total alamat. Total alamat itu sekali lagi 2 dipangkatkan dengan hostbitnya. Di sini 2 dipangkit hostbitnya tadi 8, maka 2 dipangkatkan 8 itu sama dengan 256 total alamat, dimana usable-nya itu total alamat dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Karena network address dan broadcast address akan kita gunakan dari total alamat tersebut, jadi dikurangi 2 address, 2 alamat itu, dimana yang satu digunakan sebagai network, yang satu digunakan sebagai broadcast. Kita sudah punya total alamatnya itu 256. Sekarang untuk total usable-nya itu menjadi 254. Kenapa 254? Sekali lagi 256 dikurangi 2 itu 254. Kita sudah punya. Sekarang langkah yang kelima, langkah yang paling penting untuk menjawab soal yang di atas tadi, karena yang di atas soalnya itu ditanya tentukan network address dan broadcast address untuk subnet tersebut. Nah, network address itu sekali lagi semua host bit yang sama dengan 0. Untuk sebaliknya, untuk broadcast address itu semua host bit yang bitnya itu sama dengan 1. Nah, jadi hasilnya itu sekali lagi karena bitnya di akhiran adalah 0 dan selalu diawali dengan 0, maka
SIM-nya itu untuk network address-nya itu dengan lengkap adalah 172.16.0.0. Itu adalah network address-nya, sedangkan network broadcast address-nya adalah 172.16.0.255. Kenapa 255? Karena itu adalah alamat terakhir. Bit 255 itu adalah alamat yang paling terakhir. Kita punya total 256. Jadi dari 0 sampai 255 itu totalnya 256. Dua alamat ini sudah digunakan dan hasilnya adalah disable-nya. Jadi 256 itu dikurangi dengan 2 address tersebut, maka hasilnya 254. Oke, untuk soal ketiga ini kita sudah dapat jawabannya. Untuk ringkasan hasilnya atau kesimpulannya, di sini sekali lagi prefiksnya 24, maksudnya itu 255.255.255.0. Total alamat 256, host usable-nya 254 didapat dari, sekali lagi total alamat 256 didapat dari 2 pangkat 8. Host usable-nya itu 254 didapat dari 256 kurang 2. Network address itu 172.16.0.0, sedangkan broadcast address itu 172.16.0.255. Host range-nya itu kan host range-nya itu atau rentang hostnya itu ada di 172.16.0.1 dimulai dari titik 1 sampai 172.116.0 sampai 254. Oke, itu soal yang ketiga. Sekarang soal yang keempat. Soal yang keempat yaitu alamat IP 192.168.20.0 itu prefiksnya 2x. Berapakah jumlah host yang tersedia per subnet? Nah, di sini sekali lagi x itu adalah sama dengan 0, di mana digit ke-9 dari NIM saya adalah 0, maka x itu sama dengan 0. Maka di sini kita sudah mengetahui bahwa alamat lengkapnya adalah 192.168.20.0 dengan prefiksnya adalah 20. Langkah yang pertama itu kita cari prefiks atau maxnya. Prefiksnya 20, maka di sini subnet max desimalnya itu sama dengan 255.255.240.0. Oke, sudah. Oke, lanjut. Hostbitnya. Nah, hostbitnya itu 32 dikurangi 20 sama dengan 12. Kita sudah punya prefiksnya dan maxnya, kita sudah punya hostbitnya yaitu 12, maka langkah yang ketiga adalah total alamatnya. Sekali lagi, total alamat itu 2 dipangkatkan dengan hostbit. Hostbitnya itu 12, maka di sini 2 dipangkat 12 adalah 4096 alamat. Sekarang adalah host usable-nya. Host usable-nya sekali lagi total alamat dikurangi dengan 2. Nah, total alamatnya adalah 4096 itu dikurangi dengan 2. Sekali lagi 2 itu dari mana? 2 itu adalah alamat yang kita akan gunakan untuk satu itu network, 2 yang satunya lagi itu adalah broadcast. Sebab itu total kurang 2, maka di sini totalnya itu 4096 dikurangi 2 sama dengan
4094. Langkah yang kelima ini sebenarnya opsional saja, tidak perlu sebenarnya, tapi sini saya akan coba mencari network, menentukan network dari tempat 192.168.20.0 berada. Oke, lanjut pada subnet. Pada subnet prefix 20, setiap subnet memiliki jarak atau blok sebesar 16 pada oktet ketiga. Nah, karena nilai 256 dikurangi 240 menghasilkan 16, nah artinya subnet dimulai dari angka 0 lalu naik kelipatan 16 seperti 0, 16, 32 dan seterusnya. Nah, alamat 192.168.20.0 ini berada di antara 16 dan 31, sehingga termasuk dalam subnet yang dimulai dari 192.168.16.0 dengan prefix 20. Jadi network address-nya itu bisa 192.168.16.0 dan broadcast address-nya itu 192.168.31.255. Dengan hasil ringkasan sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa prefix 20 itu maksudnya 255, 255, 240, 0. Total alamat per subnetnya itu 4096, didapat dari 20 dipangkatkan 2 dipangkatkan 12, sekali lagi karena 20 kurang 32 kurang 20 itu 12. Dan host server per subnet itu ada 4094, dimana total dikurangi total subnetnya ini, total alamatnya ini dikurangi dengan 2, jadi hasil servernya itu 4094. Jika diperlu 192.168.20.20 dengan prefix 20 ini berada di subnet 192.168.16.0 dengan prefix 20. Networknya itu 192.168.16.0 itu sedangkan broadcastnya itu 192.168.31.255. Oke, jadi sudah bisa menjawab pertanyaan dari ini, berapa host yang tersedia per subnetnya. Jadi host yang tersedia per subnetnya itu adalah 4094. Oke, untuk soal yang ketiga ini sudah selesai. Soal yang keempat ini sudah selesai untuk materi subnettingnya. Sekarang untuk bagian kesimpulan. Untuk bagian kesimpulan ini, dari keseluruhan proses ini saya belajar bahwa desain jaringan komputer itu bukan cuma soal perhitungan IP, tapi juga bagaimana data bisa dikirim secara efisien dan terstruktur. OSI dan OSI dan TCP IP saling melengkapi. OSI itu untuk teori, TCP IP itu untuk praktik yang nyata. Jadi keduanya sebetulnya saling melengkapi sebetulnya. Untuk yang satunya teori, kita bisa gunakan sebagai teori, yang satunya untuk praktik di kehidupan nyata. Dan subnetting menjadi dasar penting untuk membangun jaringan yang efisien. Dan lewat tugas ini saya belajar menjelaskan konsep jaringan secara runtut dan bisa dipahami oleh orang lain. Semoga. Nah,
ada beberapa kesimpulan yang penting di sini. Ada pentingnya pemahaman teori dan praktik, OSI TCP/IP, subnetting sebagai keterampilan penting, penerapan soal ETS dengan pengembangan kita di sini diketahui, menyatakan data yang diketahui, menentukan prefix, menghitung hostbit dan total alamat, menentukan nasabah, serta network dan broadcastnya. Semua soal subnetting ini dapat dijelaskan dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kesiapan untuk presentasi video di sini menjelaskan bahwa secara lisan dalam video dengan durasi minimal 10 menit, tapi mungkin di sini durasi saya agak kepanjangan ternyata ya, sudah hampir 1 jam. Oke, itu saja mungkin yang sebagai kesimpulan di sini. Selanjutnya ada daftar pusaka yang saya pakai sebagai sumber referensi, dan juga ada lampiran. Di sini ada 4 tools, ada notepad saya gunakan sebagai mencatat konten penting, ada docs dipakai untuk menyusun materi mentahnya, dan Microsoft Word ini saya pakai untuk membuat membuat laporannya. Dan yang paling penting ada ChatGPT di sini, membantu saya untuk memahami konsep, membantu saya untuk memahami secara detail lagi, secara semaksimal mungkin agar saya bisa memahami dengan baik, menjelaskan sesederhana mungkin agar saya bisa memahami dengan baik materinya, itu bisa disampaikan dengan jelas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.